Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan kasus yang sangat sadis dan memilukan ini, kita akan langsung berbincang dengan para narasumber yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, kemudian Dahlia Madani selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan, serta Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim periode 2008-2009. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa semuanya. Baik, sepertinya kita masih menunggu satu lagi untuk bergabungnya Profesor Adrianus, tapi tidak mengapa, saya akan mulai dengan mendengarkan seperti apa tanggapan dari Komnas Perempuan, Bu Dahlia. Kalau kita lihat ini kasus yang sangat memilukan, sangat sadis ya. Nah, tapi kalau untuk perspektif dari Komnas Perempuan sendiri, jika kita kaitkan dengan konteks eskalasi kekerasan dalam hubungan sepasang kekasih di Indonesia, berarti ini catatannya memang sudah banyak dan ini menjadi kasus yang paling menyita atensi belakangan ini atau seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama kami ucapkan prihatin ya, turut prihatin terhadap peristiwa yang terus berulang kekerasan terhadap perempuan, yaitu bentuk-bentuk perlakuan kejam yang dihadapi oleh YTR. Kami turut prihatin kepada YTR dan keluarga. Kami berharap kasus ini setelah peristiwa kekerasan terhadap perempuan terjadi, itu semua layanan terpadu harus bekerja. Artinya fokus pada korban, pemulihan korban. Yang pertama pemulihan kondisi fisiknya ya, di mana korban mendapatkan penganiayaan berat, luka fisik, bahkan terancam disabilitas permanen ya, karena matanya yang mengalami penganiayaan berat. Oleh karena itu bukan hanya fokus pada korban, bukan hanya pemulihan dalam konteks fisik, tapi juga diperlukan konteks psikologi, pemulihan psikologi, dan juga dukungan pada keluarga untuk mendampingi sehingga ruang untuk dia mendapatkan dukungan baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar itu terus didapatkan oleh YTR. Karena bisa jadi ini YTR itu butuh waktu yang lama ya untuk pemulihan terkait dengan kondisi fisik maupun pemulihan keadaan semula, yaitu kondisi psikisnya, sehingga dia diringankan atau trauma beratnya juga berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kekerasan dalam pacaran itu menjadi peringkat kekerasan di ranah personal yang tertinggi ketiga di tahun 2025. Jadi selain yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap istri, yang kedua kekerasan terhadap mantan istri dari suami yang sudah bercerai. Yang ketiga kekerasan dalam pacaran. Dalam data Komnas Perempuan di tahun 2025, kekerasan ini sungguh tinggi ya. Jadi dalam orang yang melapor ke Komnas Perempuan sendiri, datang ke Komnas Perempuan itu ada sekitar 518 orang mengadu. Baik dalam berbagai jenis hotline, tapi dalam laporan yang juga dengan mitra, Komnas Perempuan mencatatkan ada sekitar 2.990 kasus kekerasan dalam pacaran dengan berbagai kekerasan yang dihadapi, yang didapatkan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Jadi memang selain mendapatkan kekerasan psikis, jadi korban bisa jadi dia berlapis kekerasannya. Jadi bisa jadi kekerasan fisik juga, kekerasan psikis juga, kekerasan seksual. Nah, Komnas Perempuan turut prihatin dan ini bukan jadi semoga kasus-kasus seperti ini juga menjadi alarm ya buat masyarakat dan
bantuan terhadap korban dan juga aparat kepolisian jika ada pengaduan yang sebetulnya misalnya karena kan ini waktunya sudah 3 bulan ya, jadi mungkin ada laporan kepolisian yang harus ditindaklanjuti ketika misalnya orang hilang atau misalnya kekerasan-kekerasan apa yang berhubungan dengan kekerasan Baik. terhadap perempuan baik KDRT maupun kekerasan dalam pacaran yang seharusnya ditindaklanjuti sehingga tidak tidak berlanjut pada Ya. kekerasan yang apa lebih berat gitu. Ya, baik. Baik, kami menangkap intinya jadi ada indikasi yang dilihat ya, tidak hanya kekerasan fisik tetapi seperti ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang diterima oleh korban karena kondisinya memang sangat memilukan ya. Nah, sudah bergabung juga Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim periode 2008-2009. Pak Susno sudah mendengar dengan baik suara kami dari studio, Pak? Baik, kami belum bisa Pak menangkap audio Anda. Mohon dipastikan untuk koneksi audionya telah terbuka terlebih dahulu. Sudah. Selamat sore Mbak Sasa, selamat sore para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Pak Susno telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Bapak, tadi saya sudah menanyakan perspektif dari Komnas Perempuan terkait dengan kasus yang sangat sadis menimpa seorang perempuan di wilayah Bandung, Jawa Barat ini. Nah, sebelum saya masuk Pak kepada konteks bagaimana kasus ini akan diperiksa dan ditangani oleh tim kepolisian, saya ingin menggali terlebih dahulu berdasarkan pengalaman panjang Anda sebagai seorang polisi dan juga penyidik ya Pak ya. Apakah dengan kasus seperti ini Pak, ada catatan yang biasanya terlihat bahwa korban ini tidak hanya mengalami satu jenis kekerasan saja. Tadi sudah di-mention indikasi yang bisa saja terjadi oleh Komnas Perempuan. Nah, apakah memang biasanya kasus seperti ini, perempuan atau korban dalam kasus ini juga sudah mengalami berbagai jenis bentuk kekerasan dalam prosesnya? Baik, pertama kita ucapkan turut duka dan prihatin ya atas kejadian yang menimpa korban dan semoga keluarga dapat menghadapi hal ini. Kemudian kasus ini kasus yang sangat memprihatinkan. Dari segi pidana apa yang terjadi? Jelas ini kekerasan ya. Kekerasan pertama adalah kalau kita lihat dari tubuh korban yang dibawa ke rumah sakit bahwa ada bekas-bekas penganiayaan ya, baik di bibir, kemudian di kepala, tempat-tempat lain. Itu jelas bahwa dia telah terjadi penganiayaan berat ini 351 KUHP. Kemudian yang kedua adalah perampasan kemerdekaan. Dia sudah kena pasal 333 KUHP ya. Kemudian juga ini juga orang ini diculik gitu. Diculik dia dikena 328, 12 tahun penjara ancamannya. Dan juga ini juga kita yakin ini telah terjadi perkosaan ya, perkosaan dan dengan kekerasan. Nah, ini jadi dari segi pidana udah cukup berat. Nah, kemudian yang sangat memprihatinkan kita bahwa kejadian ini terjadi 3 tahun yang lalu, 2023 dilaporkan. Tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana ini dicari. 3 tahun tidak ketemu. Dan juga kita memprihatinkan juga bagaimana kepedulian sosial kita. Karena apa? Di tempat kos yang baru ini sudah 3 bulan gitu. 3 bulan, pintunya tertutup, kemudian keadaan korban, keadaannya mencurigakan gitu. Yeah. Apakah pemilik kos dan penjaga kos tidak curiga terhadap apa yang ada di dalam kamar tersebut gitu, tidak pernah melakukan pemeriksaan dan tidak pernah melihat ke dalam. Nah, kemudian katanya diminta identitasnya, surat nikahnya diminta dan sebagainya, tidak diserahkan. Mudah-mudahan ada dokumen lain yang diserahkan oleh tersangka berupa kopi KTP, nomor telepon dan lain sebagainya. Yeah. Dan ini adalah suatu alat bukti yang sangat bermanfaat bagi pihak penyidik untuk mengungkap kasus ini dan ada fotonya. Yeah. Nah, foto bisa disebarkan ke seluruh Indonesia sehingga 280 juta penduduk Indonesia bisa ikut membantu apabila menemukan orang yang identitasnya seperti itu untuk segera ditangkap. Nah, sekarang kepedulian kita yang berikut, ketua RT kita sejauh mana gitu. Yeah. Kemudian terhadap rumah-rumah kos di lingkungannya yang ada ketentuan 1 kali 24 jam harus lapor. Nah, ini lapor
tidak, diperiksa apa tidak. Kemudian yang berikut, dengan ada kejadian seperti ini, kita mohon pemerintah yang ikut bersalah dalam hal ini bertanggung jawab, dan kita sudah bersyukur Gubernur Jawa Barat yaitu KDM telah mengatakan bahwa akan ditanggung biayanya oleh pemerintah Jawa Barat. Baik. Kita tinggal menunggu di mana Kementerian Peranan Wanita kita, apakah Ya, baik, sudah Pak Susno. datang, apakah sudah menjenguk korban, Ya. apakah sudah berhubungan dengan rumah sakit untuk Baik. biaya dan sebagainya. Ini kesalahan bersama kita, ini Betul. kesalahan pemerintah, kepedulian sosial kita, aparat kita yang 3 tahun nggak bisa Ya. tidak peduli, kan dilaporkan kok orang hilang. Betul, 3 ini tahun menjadi kok alarm nggak keras ketemu. ya, Pak. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan sudah turunnya Polda Jawa Barat untuk melakukan pencarian ini, tersangka segera tertangkap. Ya, baik. Memang ini menjadi alarm keras bagaimana lingkungan sosial kita berperan penting untuk memastikan bahwa seseorang tidak menjadi orang yang terlupakan, terabaikan, apalagi kondisinya sampai dengan seperti semengerikan ini. Nah, saya ingin masuk kepada konteks jika memang, Pak, ternyata pasalnya berlapis ya dengan kondisi korban yang kita lihat. Nah, terus ini sudah berlangsung selama 3 tahun, foto sudah tersebar, bahkan kami mendapatkan informasi kepolisian juga mencoba untuk menjalin kerjasama dengan pihak Meta untuk mencari keberadaan si tersangka. Pertanyaannya, Pak, apakah ada kendala utama yang masih menjadi suatu batu sandungan di lapangan untuk pihak kepolisian menemukan keberadaan dari tersangka, meskipun ya untuk identitas dan status DPO-nya sudah dirilis? Pak Susno. Ya, ini tidak ada kesulitan ya sebenarnya. Polda sudah turun, identitas sudah ya berupa foto, dan saya yakin polisi atau Polri sudah mengantongi nomor HP-nya. Jadi dengan melacak nomor HP, melacak melalui sidik jari, melacak melalui foto, melacak melalui foto KTP, dan juga saya yakin bahwa sidik jari korban, sidik jari daripada tersangka sudah di lokasi itu. Jadi ini tinggal menunggu waktu gitu, dan tinggal kita sebagai rakyat Indonesia ikut berpartisipasi membantu penyidik Polri untuk menangkap pelakunya dan untuk memberikan informasi kepada Polri di mana keberadaan daripada si pelaku. Dan perbuatan ini sungguh sangat sadis ya, 3 tahun orang disekap gitu ya, sungguh tidak manusiawi gitu. Baik, nah tapi untuk kerjasama dengan pihak seperti Meta, Pak, ini apakah susah untuk dapat yes-nya untuk dapat dilakukan, atau justru proseduralnya bisa dipersingkat karena ini kasus yang sangat menjadi atensi? Biasanya seperti apa? Kerjasama dengan siapa, Mbak? Pihak Meta, Pak, pihak Facebook dan juga pihak sosial media sosial. Jadi netizen kan sudah menyebarkan ini gitu, dan ini apalagi dengan media konvensional kita, televisi sudah menyebarkan, radio sudah menyebarkan, kemudian medsos sudah menyebarkan, ini sangat membantu pihak kepolisian gitu. Dan saya yakin pihak Polri telah mengantongi beberapa informasi. Dan ini yang sudah turun ini bukan tingkat Polres lagi ya, Polda Jawa Barat sudah turun, dan kita berharap tinggal tunggu waktunya. Dan juga saya yakin bahwa tersangka sudah mengetahui bahwa dia dicari. Nah, kita himbau kepada tersangka lebih baik menyerahkan diri daripada bersembunyi, menyiksa diri, karena dimanapun dia berada ini ketangkap ya, tinggal nunggu waktu gitu. Baik, baik. Kita tentunya akan membahas lagi ya terkait dengan kasus ini karena masih sangat menarik untuk kita gali sebenarnya perspektifnya, apalagi dari sisi psikologi forensik. Tapi tahan sebentar Bapak-Bapak karena kami akan simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita akan lanjutkan dialog terkait dengan kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang perempuan usia 29 tahun di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sudah bergabung pula psikolog forensik Profesor Adrianus Meliala bersama dengan kita. Kalau tadi Prof. Adri, kita sudah mendengar perspektif dari Komnas Perempuan dan juga Pak Susno sebagai Kabar Reskrim ya. Kami ingin sekarang mendengar bagaimana jika kasus ini dianalisa dengan perspektif psikologi forensik. Apakah ada yang bisa dibagikan mungkin Prof, khususnya mungkin terkait dengan profil psikologis pelaku yang ini sangat membingungkan ya, sangat membuat orang banyak tercengang. 3 tahun ia melakukan penyekapan dan penganiayaan secara sadis dan konsisten tanpa terdeteksi. Bagaimana Prof? Ya, kalau tadi Pak Susno saya dengar semacam kesel ya kepada masyarakat yang seakan-akan seperti tidak mau peduli tentang situasi yang dialami oleh korban, maka saya ingin menekankan bahwa itu terjadi karena kehebatan dari sang pelaku membuat sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat tidak curiga. Jadi kalau tadi saya dengar dari pemberitaan bahwa mereka itu pindah-pindah gitu ya. Nah, saya menduga bahwa mereka memutuskan untuk pindah, minimal sang pelaku, ketika sudah mulai ada mungkin masyarakat yang mungkin curiga, ketika itulah lalu kemudian dia pindah. Nah, itu memperlihatkan bahwa sang pelaku memang luar biasa cerdas ya, sehingga lalu kemudian bisa bertahan dengan situasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam rangka memahami mengapa sang korban lalu berada pada posisi atau pada situasi total position ya, posisi dikendalikan betul oleh sang pelaku, itu juga menurut saya adalah akibat daripada kehebatan kepribadian sang pelaku, menjadikan sang wanita berada dalam situasi sepenuhnya nurut manut pada apa kata sang pria, bahkan ketika ditinggal pergi oleh sang pria pun dan dikunci, maka kelihatannya sang wanita tidak berada pada posisi untuk teriakkah, berusaha untuk meronta-rontakah sehingga kemudian menarik perhatian dari warga sekitarnya. Dengan kata lain, sang korban juga mungkin berada pada satu situasi penguasaan mental yang sedemikian rupa, sehingga merasa nyaman dan tanda kutip ya, berada di bawah kendali penuh dari sang pria. Ini yang sekali lagi menjadikan mengapa angka 3 tahun itu bisa terjadi. Demikian Pak. Baik, nah kalau begitu Prof, dari sisi kecerdasannya dan juga kepribadian yang sangat kuat dan sangat nyata dalam kasus ini dianalisa dari sisi kriminolog ya, apakah juga dari sisi pengalaman, ini bukan kali pertama sepertinya pelaku melakukan aksi seperti ini? Saya kira bukan soal pertama atau tidak, tapi bahwa yang bersangkutan memang memiliki karakter ya, yang lalu membuat mampu menguasai seseorang lain dengan cara seperti itu. Nah, apa karakter itu? Seorang sering merujuk kepada gejala-gejala psikopatik ya, psikopatologik dan sosiopatik gitu ya. Saya masih bilang atau karena
karena kita belum kenal, belum lihat atau belum menemukan orangnya ya, belum menangkap pelakunya, maka kita hanya bisa menduga-duga. Kalau sekarang kita sebut sebagai psikopatologik atau sosiopatologik, maka juga lalu ada variannya. Ada varian psikopatologik yang memang bersifat genetik ya, atau juga ada yang bersifat akibat daripada situasi lingkungan yang dialaminya. Misalnya sebagai contoh, ketika yang bersangkutan mengalami situasi abuse pada masa kecil, maka kemudian dia melakukan pada saat dewasa. Nah, untuk itu maka apa yang terjadi itu tidak kita ketahui atau belum kita ketahui, tapi yang jelas bahwa sebagai satu karakter itu adalah predisposisi yang sulit sekali berubah. Dengan kata lain, kalau memang misalnya yang bersangkutan sudah pernah melakukan itu pada hal yang sama dengan wanita lain, ya mungkin saja dia lalu akan mengulanginya pada konteks korban ini, dan kalau tidak tertangkap maka kemudian akan mengulanginya juga pada saat dia berhubungan dengan wanita-wanita yang lain. Demikian. Baik, nah kalau berbicara motif, Prof, apakah ada yang biasanya menjadi catatan penting, apakah ekonomi atau ada motif lain mungkin sehingga persoalan ini bisa terjadi? Ya sekali lagi dengan satu asumsi bahwa dia memang punya indikasi psikopatologik ya, maka kita biasa melihat beberapa hal. Pertama, ada konteks dengan, mohon maaf ini, dengan sexual exposure ya, jadi memang mencari pasangan seksual yang mudah dikendalikannya. Yang kedua juga bahwa dengan dia memiliki orang yang bisa dia kontrol, maka dengan begitu dia lalu bisa mendapatkan semacam mirroring. Dia bisa mendapatkan kepuasan dan kepercayaan diri sebagai seorang pribadi yang jantan, yang macho gitu. Dan yang ketiga bahwa karena biasanya sebagai seorang yang psikopatologi itu memang memiliki beberapa ciri seperti tricky, manipulatif dan juga sadistik, maka kemudian dengan adanya pasangan yang submisif seperti halnya yang dialami oleh korban, maka itu menjadikan dia bisa melampiaskannya kapan saja, setiap saat gitu ya, sehingga lalu kemudian mengakibatkan perlukaan sebagaimana dialami oleh korban sekarang. Nah, lalu bagaimana memahami mengenai mengapa korban pada titik ini lalu kemudian dibawa ke rumah sakit? Saya menduga itu juga terkait dengan kecerdasannya. Jadi pelaku sudah mengetahui bahwa kalau dia terus-menerus mengabius korban, maka kelihatannya korban akan mengalami situasi makin buruk dan bahkan mungkin meninggal. Nah, saat itu lalu kemudian dia mulai mengelabui orang dengan mengatakan bahwa mengajak untuk pergi ke rumah sakit menyembuhkannya, bahkan lalu kemudian meminta kepada orang yang mengantar itu untuk mengaku-aku bahwa mereka lah sebagai saudaranya. Demikian. Baik, wah menarik nih, berarti ada indikasi sebenarnya korban sampai ke rumah sakit ini juga sudah bagian dari skenario yang diciptakan oleh si pelaku tersebut yang sudah ia perhitungkan dengan sangat matang. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan persoalan ini, tapi kita harus jeda sejenak. Bapak Ibu, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.